Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI dalam lingkup GKI Klasis Bojonegoro. Kembali lagi di dalam program Resapilah Sabdanya GKI Klasis Bojonegoro. Dan hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara kita akan merenungkan tema berjuang melalui pencobaan. Diambilkan dari Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai pasal 5 ayat yang keempat. Saya akan membacakan khusus di ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Terpujilah nama Tuhan. Ibu bapak, pencobaan itu multidimensional. Tidak hanya hadir saat keadaan susah dan menderita, tapi juga saat keadaan senang, tenang, dan nyaman. Dan di dalam keadaan apapun, manusia bisa saja jatuh di dalam dosa jika goyah dan lengah. Karena iblis punya banyak cara membuat kita masuk di dalam pencobaan. Walau demikian, pencobaan adalah ujian iman yang harus dilalui oleh setiap kita. Satu sisi, pencobaan membuat kita belajar menjadi kuat dan teguh di dalam kehidupan iman kita. Tapi di sisi yang lain, pencobaan bisa menggoyahkan dan melemahkan iman kita. Kalau kita kuat, berarti lolos ujian dan bertumbuh. Tapi sebaliknya, kalau kita lemah, kita akan jatuh di dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa, manusia diciptakan memiliki keterbatasan dan kelemahan, mudah goyah, dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Maka tak heran Yesus menasihatkan kepada murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga agar mereka tidak jatuh di dalam pencobaan. Dan Yesus telah membuktikan bagaimana di dalam kelemahannya sebagai manusia, ia berhasil bertahan melewati pencobaan demi pencobaan iblis di padang gurun. Dan kesaksian itulah yang hendak ditegaskan oleh penulis Ibrani dengan menyebut Yesus sebagai imam besar yang sama dengan kita manusia. Ia telah dicobai namun tidak berbuat dosa. Imam besar adalah orang pilihan Allah yang ditugaskan untuk mempersembahkan korban pendamaian dan penebusan dosa umat. Dan dalam hal ini, ketika Yesus disebut sebagai imam besar, ia tidak hanya mempersembahkan korban bakaran sebagai pendamaian, tapi ia mempersembahkan nyawanya sendiri sebagai korban pendamaian atas dosa-dosa manusia melalui karya salib. Dan di dalam rupa sebagai manusia, Yesus pun pernah dicobai. Ia pernah digoda untuk memerintahkan batu menjadi roti karena tentu ia berkuasa. Ia pernah dirayu agar menjatuhkan diri dari atas bubungan bait Allah sehingga terjadi tontonan demonstrasi kemuliaan Allah melalui malaikat-malaikat yang akan menatang Yesus di atas tangannya. Yesus pernah dibujuk untuk menyembah iblis sehingga seluruh kekuasaan dunia akan diserahkan kepadanya. Namun iblis gagal total. Yesus sama sekali tidak tergoda. Ia menang melawan pencobaan. Oleh karena Yesus tahu maksud iblis hanyalah untuk menggagalkan karya dan misi keselamatan Allah, menyelamatkan dunia melalui dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun pencobaan yang kita alami hari ini, seberapapun tekanan yang dihadapi sehingga menggoyahkan dan melemahkan iman kita, seberapapun besarnya tantangan dan resiko yang harus kita tanggung atas pilihan hidup kita, seberapapun menariknya godaan yang hadir dalam perjalanan kehidupan ini, ingatlah bahwa kita harus berjuang untuk menang melalui pencobaan yang ada. Jangan lengah, jangan goyah. Sebab Yesus, Sang Imam Besar, ia tidak hanya menebus kita dari dosa, tapi sekaligus menjadi teladan nyata bahwa di dalam rupa manusia,
ia bisa menang melawan pencobaan. Kita pun pasti bisa. Kita pun pasti bisa menang melawan pencobaan. Jika kita mau mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, tetap mengarahkan pandangan kita kepadanya, serta bersandar penuh dalam tangan perlindungannya. Percayalah, di dalam Tuhan kita beroleh kekuatan untuk berjuang melalui pencobaan-pencobaan kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami bagaimana di dalam perjalanan kehidupan ini akan ada banyak pencobaan-pencobaan yang bisa saja menggoyahkan iman kami dan melemahkan iman kami. Namun ajarilah kami ya Tuhan untuk mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan bangkit, berani untuk melawan pencobaan demi pencobaan. Maka Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami keberanian untuk tetap menjalani kehidupan dengan segala pencobaan-pencobaan yang ada di dalamnya, dengan tetap mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan saja. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, pimpinlah kami ya Tuhan, tuntunlah kami, supaya kami boleh tetap ada di jalan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pencobaan akan datang silih berganti. Kita tidak pernah bisa lari dari pencobaan. Yang bisa kita lakukan hanyalah berani dan berjuang melalui pencobaan dengan tetap mengandalkan kekuatan Tuhan yang akan melengkapi kelemahan-kelemahan kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.